hari ini turun hujan, kita berharap juga turun rezeki untuk kita semua. Apa? Hujannya dari Semarang. Kata siapa hujan? Hujan. Enggak, Hujan. di wilayah. Aku tidak merasakan hujan juga. Iya, di wilayah aku nggak ada hujan ya. Masa sih nggak hujan sama Wilayah sekali? Anda termewah SCBD nggak kena. Tapi Karena nggak ada hati aku dan hati King Nasar lagi Berbunga. hujan. Hujan apanya hujan? Gimana sih kak? Kak gimana sih kak? Tolong dong kak. Apa sih, apa sih? Sebentar, kamu lagi berbunga-bunga. Gua kagak. Ini baju. Baju doang. Kamu nggak berbunga-bunga? Enggak. Ya udah kalau gitu aku mau ke kelurahan. Biar apa? Kalau ada orang nyuruh melupakan kamu, aku mau minta surat keterangan tidak mampu. Kamu tuh gak pernah ngehargain aku ya? Gini loh. Kalau cinta itu kita secukupnya. Ya. Sayang pun secukupnya. Iya. Ya. Apapun itu secukupnya. Ya. Karena nanti bila jatuh. Jatuhnya gimana? Bila jatuh. Sebentar. King, aku sudah biasa. Jatuh bangun aku. Namun dirimu tak mau mengerti. Aku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Jangan pegang-pegang. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Sobat Ambiar ya, bintang tamu kita pagi hari ini, kita berharap sih tentu saja apapun permasalahan dalam kehidupan mereka ya bisa diatasi dengan segera dan bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Ya. Amin. Selendang is my life, scarf is my Oh, life. jadi sekarang Syal lagi. Hari ini temanya apa sih, Selendang? Ini Kashmir pemberian dari Karen Delano. Oh iya. Karena ini berhubungan sama selendang, bintang tamu kita yang pertama kita akan hadirkan Ini ini dia, selendang. Kak Jil. Sebelum gelombang kanan, sebelum gelombang kiri. Bukan, aku pikir Kak Jil lagi hari ini. Oke, di pagi-pagi Ya udah. Ambiar kita akan hadirkan Serius pasangan ya, guys? ibu dan juga anak yang akhirnya alhamdulillah mereka bisa dipersatukan kembali. Alhamdulillah. Dan kita akan cari tahu ketika mereka berpisah apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mereka setelah akhirnya kurang lebih ya belasan tahun sekarang bisa bertemu. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Kak Angelina Sondak beserta baby tercinta. Keanu. Angelina Sondak dan Keanu. Mbak Enji itu ya. Sini sayang, sini Tadi sayang. pada saat pertama sebelum mulai acara saya lewat, wih, aku bilang tuh ya Mbak Enji itu selalu fashion, Mempesona. selalu apa ya auranya Berwarna. tuh. Begitupun juga anaknya. Aku baru Ya. ketemu loh ini Keanu ya. Ya Keanu. Oh my God Keanu. Keanu masa itu ya. Dipanggil Om King. Gak apa-apa. Bagus tadi manggil om biasa tante. Ini tuh pencapaian loh. Terima kasih ya. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Kak. Sama-sama Dewi. Sayang, terima Ya. kasih sayang. Thank you Keanu. Keanu sebelah Tante Dewi kayak takut atau jijik atau Enggak dong ya. Tante Dewi Enggak, cantik ya sayang. Cantik tapi makanya gitu loh. Takut ya. Mbak Angelina Sondak kan kita tahu sekarang ini Mbak Angelina Sondak kesibukannya di bisnis kuliner, jualan Iya. makanan, kemudian dipromosikan lewat Instagram. Tapi beberapa waktu yang lalu Instagramnya sempat dihack. Sekarang Instagramnya gimana? Balik. Alhamdulillah. Maksudnya orang yang hack Ada itu jahat aja ya. banget sih. orang Iya. dia iseng ya, apalagi Iseng. Instagram dagangan di hack Betul. gitu. Jadi kalau mau pesan makanan ke Instagramnya apa Angelina Sondak? Kemafood under admin. Tuh, ya. Underscore. Admin. Silahkan langsung di order. Itu makanan yang dibuat oleh seorang Angelina Sondak ya. Tapi kita bukan lihat buat sobat Ambiar di rumah ini juga yang menjadi viral beberapa waktu yang lalu. Kita tahu Ya. bahwa sekarang sedang ada kasus yang begitu membuat geger tanah air. Kasus FS dan juga PC beserta ajudan-ajudannya. Iya. Yang membuat seorang kehilangan nyawa, Brigadir J. Nah, buat sobat Ambiar di rumah, ketika sampai dengan sekarang memang beberapa tersangka sudah ditahan, tapi PC sampai dengan sekarang masih belum ditahan dengan alasan karena memiliki bayi ya.
Tapi ini juga sepertinya disanding-sandingkan dengan kasusnya Angelina Sondag beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat 10 tahun dulu. yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Lama, Kita akan lihat dulu yang satu ini. Iya. Mereka di sini dibagi-bagi ambil karena 10 tahun yang lalu juga seorang Angelina Sondag sempat diamankan, kemudian juga harus terpisah dari Keanu. Saat itu Keanu usia berapa? Usia 2,5 tahun ya. Dua setengah tahun, ya. sayang. Masih ingat pasti dalam ingatan seorang Angelina Sondag bagaimana rasanya harus berpisah dari anak tercinta usia masih 2,5 tahun. Aduh, itu udah kayak apa ya? Kayak darah semua turun ke dengkul, udah nggak bisa ngebayangin gitu ninggalin Keanu, dan Keanu kan pada waktu itu masih bayi ya. Iya. Jadi yang masih mami gitu. Aku biasa nulis surat aja sih ke Keanu. Keanu saat itu mengerti ya? Kalau mama Masih 2 tahun, Om. belum tahu ya. Masih 2 tahun, oh. 2 tahun belum paham lah pasti ya. Tapi ketika akhirnya sekarang netizen mulai membanding-bandingkan dengan kasusnya PC, istri dari FS yang belum juga ditahan dan memiliki bayi. Bagaimana tanggapan Angelina Sondag? Kadang-kadang kalau kita bicara soal keadilan, akan malah membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena saya 12 tahun, 10 tahun mencari keadilan tuh kok nggak nemu-nemu gitu ya. Nah akhirnya aku baca buku novelnya Keanu. Buku novel bahasa Indonesianya Kira dan Gelas dan Kaca Ajaib. Kira dan Kaca Ajaib. Ditulis oleh Keanu? Enggak, itu novel bahasa Indonesianya, Oke. pelajaran sekolah Keanu. Oh, pelajaran sekolahnya Keanu. Nah, bayangkan di buku pelajaran anak SMP itu sudah membahas soal keadilan, dan di situ mengatakan kau tak perlu mencari keadilan. Karena memang tidak enak diperlakukan tidak adil. Tapi kalau kau terus mencarinya, maka engkau akan kecewa. Iya. Bagus sekali ya bukunya. Anak kelas 1 SMP itu buku kelas berapa, Kin? Kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Iya. Jadi aku sekarang udah nggak mau fokus lagi ke bagaimana kok aku bisa beda ya gitu. Misalkan kayak sekarang akhirnya semua narapidana bisa bebas 2/3 gitu ya. Pada Dapat zaman ini lah ya, Kak, dapat dapat apa namanya, remisi remisi. gitu kan, ketika aku nggak dapat sama sekali. Iya. Ya. Nah, kalau orang banyak bilang, "Ji, kok bisa begitu sih? Kok kamu pas waktu kamu di dalam nggak dapat remisi apa-apa, nggak dapat potongan. Nah, tiba-tiba sekarang kamu bebas kok, peraturan pemerintahnya jadi berubah gitu." Iya. Tapi aku udah merasa bahwa Allah punya Itu takdirnya. rencana Allah gitu ya, Betul. Kak. Nggak mau memikirkan ke sana juga. Iya, makanya aku bilangnya, kok aku dibanding-bandingin begitu ya. Kadang-kadang ada Iya, sedikit tuh terbesit gitu, tapi Karena lebih baik bersyukur ya. iya. Bersyukur yang iya. sekarang. Jadi secara tidak langsung Angie tidak mau membanding-bandingkan dengan siapapun apapun itu kasusnya. Iya, karena alaisaulahu bihakamil hakimin. Hanya Allah itu adil yang hakim yang seadil-adilnya. Iya. Kita minta keadilan di dunia ini rasanya akan Tidak akan pernah sakit cukup. hati, Ya. Ya. akan kecewa. Iya. Gitu. Aku mendingan fokus sekarang ngurusin kegedean Keanu ya. Sama masak ya. Nggak masak Tapi ya. tapi rencana Tuhan tuh sudah memberikan takdir yang terbaik buat kita kan, Kak, ya kan? Betul. Kita harus yakin itu. Jadi kita harus berprasangka baik, Baik, kepada Sang Pencipta. Saya nggak dapat remisi, saya dapat hafalan Al-Quran. Wow. Luar biasa. Satu kalimat yang bagus, saya tidak dapat remisi tapi saya dapat dapat hafalan Al-Quran. Mbak Angie, tapi kita tahu ya bahwa Kak Seto akhirnya turun tangan juga untuk memberikan perlindungan dan juga pendampingan kepada putra-putri dari Bapak FS dan juga Ibu PC. Kemudian kalau dibandingkan, ini bukan berusaha untuk mengingat masa lalu lagi, tapi melihat tanggapan dari Angelina Sondag sendiri gimana? Apakah saat kasus Angelina Sondag beberapa tahun yang lalu, Kak Seto juga turut andil untuk memberikan perlindungan termasuk untuk memberikan pendampingan untuk Keanu? Sesungguhnya dan sebenarnya Kak Seto ada bersama saya. Tapi kan Kak Seto itu bukan pengambil keputusan. Iya. Kak Seto itu hanya merekomendasikan, dan betul Kak Seto bilang bahwa Angie nggak boleh ditahan, Keanu masih kecil. Ketika itu ya, iya. Kak. Tapi pada waktu itu yang saya katakan lagi, beda waktu beda nasib kali ya. Iya. Kak Seto juga udah lantang berteriak. Ketika zamannya bahwasannya- Kakak belum zaman sosmed ya, Kak. Iya. Belum sebegitu Belum derasnya ya. sebegitu viralnya. betul. Yes. Dan Kak Seto tuh benar-benar mendampingi. Artinya dia bahkan membuat rekomendasi tertulis, begitu kan, dan mengatakan bahwa secara psikologis Keanu harusnya bersama dengan ibunya, dan bahkan karena rekomendasi Kak Seto itu di lapas dan di rutan diberikan fasilitas untuk tempat main anak-anak. Jadi ini kita Alhamdulillah. klarifikasi ya buat Sobat Ambiar di rumah, kalau ada yang bilang bahwa Kak Seto itu Tidak pilih-pilih. adil
tinggal Sementara pilih-pilih yang ada yes, duitnya. kasusnya Itu Angelina tidak Sondah benar, ya. tidak didampingi beberapa waktu yang lalu, ternyata itu salah. Sebenarnya Kak Seto membantu di belakangnya tanpa Sangat diketahui membantu. ya. Sangat. Cuma Dan beda zaman aja. Iya, Kalau betul. zaman sekarang zaman sosmed, jadi semua neti semua paham. Tapi kalau zamannya Kak Angelina Sondah 10 tahun yang lalu, Iya. tetap Kak Seto juga membantu, Iya, hanya bedanya sosmednya tidak juga ada sosmed. belum ada belum juga, terlalu iya. up banget ya. Betul. Oke. Kak Dan Angie, memang aku harus mengatakan ya, karena Iya. aku rasa Betul, Kak. taunya dizolimi, terus Iya, akhirnya iya. difitnah. Kan aku melihat posisinya Kak Seto kok jadi dibully begitu. Padahal Kak Seto pada waktu itu benar-benar membantu. Tulus membantu, ya. baik. Katanya juga sampai memberikan untuk seorang Keanu bantuan untuk sekolah, Iya, jadi- pendampingan untuk segala kemudahannya ya. Kalau Kak Seto waktu itu membantu Alia. Oh, Jadi Alia. Alia juga pernah mengalami satu fase di mana ya namanya saya di dalam ya. Dan akhirnya Kak Seto udah Mbak Enji sekolah aja homeschooling di Kak Seto. Jadi kan Alia pernah sekolah homeschooling di Kak Seto. Berjasa loh Mendapatkan Kak Seto. perlakuan yang sama ya. Kak Betul. Seto juga memperlakukan anaknya dari Pak Ferdi Sambo juga seperti itu. Iya, dan kan emang keputusan bukan di Kak Seto. Iya. Akhirnya kan pengambil keputusan inilah gitu ya akan apakah menerima rekomendasi dari Kak Seto atau tidak. Saat itu pengambil keputusannya saat kasus Angie siapa? Pasti Ada di pihak mana? kalau saya kan kasusnya KPK ya, gitu. Biasa kan penyidik, terus jaksa eksekusi, begitu kan. Nah mungkin kan kalau dalam kasusnya sekarang yang menentukan adalah PC ditahan di polisi ya, kepolisian ya. Kalau saya kan KPK waktu itu. Oke, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keputusan, tapi Kak Seto di sini hanya memberikan rekomendasi yang terbaik untuk anak seperti itu, dan itu adalah kewajibannya Kak Seto. Betul ya. Jadi Keanu ketemu sama Mama, ingat nggak tanggal berapa untuk pertama kali setelah Mama keluar dari lapas? Aku sih lupa Om, tapi pas aku ketemu Mama aku seneng banget, terus spend time with Mama, tapi I don't know the exact date. The exact day lupa ya. Lupa ya Saking tanggalnya. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mbak Eji masih ingat pertama kali Iya. menghirup udara bebas? Aduh ya Allah. Yang pertama kali kan aku bebas karena waktu itu masih pandemi, nggak bisa langsung kan. Keanu nggak boleh datang ke lapas waktu itu. Wi. nggak boleh kejemput ya? Nggak boleh jemput. Nah, aku masuk Keanu yang masih gini ya. Aku mau peluk Keanu. Jadi emang nggak pernah ketemu Kak sebelumnya? Kan pandemi kan. Iya, Pandemi 2 sebelum tahun tuh. iya sebelum pandemi pernah ketemu nggak? Ketemu. Pernah, terus itu lewat apa? Lewat fisik. Iya. Datang. Yang sebentar-sebentar itu kan waktu itu. Iya, Benji jadi waktu cerita. itu aku berjuang. Kalau ini aku benar-benar berjuang agar supaya ada kunjungan anak. Karena Keanu sempat nggak ketemu aku setahun setengah ya. Karena memang ada ketentuan untuk nggak boleh kunjungan Karena nih. pandemi ya? Enggak, bukan karena pandemi. Kenapa lagi tuh? Jadi Keanu itu kan selesai sekolah jam 3.30. Sementara jam kunjungan terakhir itu jam 3. Jadi aku pakai berantem waktu itu ya. Jadi bener-bener aku Demi anak ya Kak, untuk ketemu anak. Dan aku berjuang 3 bulan, aku akhirnya menghubungi bantuan Pak Ikna juga. Aku bilang, Ikna kamu cari yang namanya ketua MPR, kamu cari ketua DPR. Ikna itu siapa? Sopir aku. Sopir yang paling setia sedunia deh gitu ya. Sampai sekarang ya, Sampai Kak. sekarang. Luar Wih. biasa. Aduh, dibawalah surat itu. Aku bilang aku dihina oke, aku nggak dikasih fasilitas oke. Tapi anakku punya hak. Kalau misalkan sampai berbulan-bulan dan akhirnya aku nggak bisa ketemu Keanu, rasanya kita harus merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak karena pasal 2 ayat 1 yaitu ya bahwa anak itu harus didekatkan dengan orang tua. Itu ada undang-undangnya. Iya, nah sementara kan aku mau dioper ke Bandung, mau dioper ke Tangerang. Nah jadi Ya, aku artinya kemungkinannya semakin kecil untuk bertemu dengan bertemu dengan iya. sebuah hati. Dan akhirnya karena waktu itu masih rutan, Wi. Kalau rutan kan selesai dieksekusi aku harus pindah ke lapas. Iya. Sementara waktu itu lapas tidak ada di Jakarta. Nah terus aku bilang kalau misalkan aku udah selesai, udah diputus dan aku harus ke lapas, berarti pilihan aku lapas Bandung dan lapas Tangerang. Aku nggak mau. jauh dari Keanu ya. Iya. Tadi sempat menyebut nama Pak Ikna, supir. Sampai Iya. sekarang masih terus bekerja ya. Selamat pagi Pak Ikna. Oh Pagi, ini Pak Pak Ikna. Ikna. Kita buka lihat dulu. Ini ada hubungannya Pak Ikna dan juga Angelina Sondah dan juga Keanu. Kita punya artikel, silakan tolong dijawab dan juga diklarifikasi. Angelina Sondah ungkap sopir yang tulus rawat Keanu Masaid selama ia di penjara. Iya, atau Pak Ikna atau orangnya ya Luar Allah. biasa ya. Berarti baiknya udah berapa tahun Benji sama Benji totalnya? 18-an ya. 18 tahun. Dari aku masih gadis sampai aku menikah dengan Mas Haji sampai dapat Keanu.
Pak Inji kenapa berkaca-kaca kalau ngomongin Pak Igna, supir yang sampai dengan sekarang masih terus menemani? Karena Igna itu dari sekian banyak orang dulu kan aku namanya dulu ya Wi, ya punya banyak pembantu, punya banyak supir ya. Ketika Mas Aji meninggal tuh banyak yang berjanji, Bu, Ibu tenang aja. Almarhum meninggal saya akan amanah untuk menjaga Keanu gitu kan. Tapi pas aku masuk satu persatu tuh mulai pergi. Pergi ya, oke. Dan Yang setia ini si Bapak. makasih ya Ik. Boleh berdiri Mbak Inji? Pak Igna boleh ikut saya ke depan sini Pak. Silakan Pak, sini Pak. Ini Pak Igna, supir yang merawat Keanu, betul? Berapa tahun merawat Keanu? Boleh di sini. Bapak Igna berapa tahun merawat Keanu kurang lebih? Mas Keanu itu pokoknya Mas Keanu dari lahir sampai sekarang. Wow. Berarti ketika Ibu Angelina Sonda di dalam bersama Iya, bersama saya. Pak Igna ya? Iya. Apa perasaan Pak Igna merawat putra dari Bu Angie sementara beliau ada di dalam? Saya kan udah berkeluarga juga ya. Nah, kita sebagai seorang tua, seorang bapak itu sangat merasakan ketika anak kita itu pisah sama kita itu kan kerasa banget, Pak. Iya. Itu kerasa banget. Saya aja misalnya, saya pergi kerja, tinggalin anak itu sedih banget. Mbak Inji, boleh sedikit merapat? Mbak Inji mau bilang apa sama Pak Igna? Aduh. Boleh maju Pak? Ya. Apa ya, Ik? Makasih loh Ik, kamu udah jaga Keanu. Bahkan sampai sekarang tuh Igna lebih paham bajunya Keanu yang mana gitu, sepatunya Keanu yang mana gitu. Ya Allah, kamu tuh bersyukur punya Pak Igna tuh. Tapi ada pertanyaan dari aku Kak, sebentar. Di antara teman-teman yang lain ketika pergi, kenapa Bapak masih bertahan buat Ibu Angelina Sonda? Ya itu dia tadi, Bu Dewi. Saya ini kan seorang Bapak. kepala keluarga ya. Kita itu paham banget. Ketika kita ngelihat bahwa anak itu ditinggalin seorang bapak, apalagi habis itu langsung ditinggal lagi sama Ketika itu mamanya. yang menggaji Bapak siapa? Ketika Ibu ada di dalam. Kadang-kadang ibu, kadang-kadang opa, oma. Oma opa itu kan masih dosen kan waktu itu. Kalau ibu nggak gaji saya bisik ke opa, saya belum digaji ibu. Kadang-kadang opa kasih. Mbak Inji, mau bilang apa silakan langsung ditatap buat Pak Igna. Ya Allah Ik, pokoknya kamu kan udah bukan supir saya lagi. Igna tuh udah kayak keluarga. Tuh. Dan aku bersyukur bukan hanya ke Pak Igna, ke istrinya yang mau pada waktu itu tuh ya udah Pak Igna kamu tinggal dari Senin sampai Jumat aja. Balik ke Mama Nofri itu hari Sabtu. Terus Igna waktu itu akhirnya, Bu saya sekolahin aja anak saya Nofri di Yayasan Santo Yosef biar saya bisa jagain Keanu. Artinya pengorbanan Igna dan janji Igna ke almarhum amanah. Ketika aku masuk dia bilang, Ibu gak usah khawatir, aku janji ke Mas Aji, ke Papa, saya akan jaga Keanu. Dan Igna jalankan itu. Wow. Ini dia Pak Igna, kami semua di sini mau mengucapkan tentu saja terima kasih banyak Pak Igna. Semoga Pak Igna keluarga selalu diberikan kesehatan, berkah dalam apapun yang dilakukan oleh Pak Igna dan juga keluarga. Ya terima kasih banyak Pak Igna. Mudah-mudahan Thank you kita so bisa much, ya. menemukan orang-orang seperti Pak Igna ya, Igna. Luar yang biasa. selalu setia sama kita, nggak dalam keadaan suka saja tapi duka juga. Pak Betul. Igna silakan Bapak boleh kembali lagi. Terima Ada kasih telepon banyak tuh, Pak Pak Igna. Igna. Jangan dulu teleponnya ya. Luar biasa. Itu dia sosok Pak Igna. Silakan Mbak Inji. Zaman sekarang itu jarang orang yang setia loh. Oh jarang banget. Waduh jarang banget, 1001 kalau dapat. Iya. Bisa mendapatkan sosok yang Apalagi seperti yang itu ya. bekerja sama kita ya. Betul. Dan Igna tuh pernah nggak digaji 3 bulan tuh. Dan aku udah lemes kan Wi ya namanya. Ya udah kalau Dapat kamu pendapatan dari mana gitu iya, ya. ibu kayaknya nih belum ada yang namanya di dalam belum ada angin, belum ada Iya. hujan ya kita nggak tahu ya. Nah rumah aku belum dikontrakin waktu itu, jadi rumah di Cilanda kan emang akhirnya kita kontrakan buat biaya kita ya. Nah Igna nggak Bu, nggak apa-apa Bu. Dan yang lebih terharunya lagi tuh kadang-kadang karena kita lagi emang kosong banget gitu. Ternyata tuh Igna suka beliin makanan buat Keanu. Makasih yo Ik, itu hal yang kecil tapi kata dia enggak Bu, Kita ya, Kak. iya kata dia aku ini kok Bu, aku tuh kan jual beli mobil. Jadi Igna juga jadi kerjaan sendiri gitu kan. Dan 3 bulan itu kita lewatin dengan
Keanu nggak suka kalau aku nangis. Emang aku nggak mau nangis. Dia salahin omnya ya. Gitu. Jadi Udah cukup mama menangis selama ini ya sayang iya, ya. cuman karena kalau ngomong soal ini tuh pasti Pasti berat. berat ya, Iya, karena iya apa ya? Karena aku melaluinya lama, gitu. Dan orang-orangku pergi semuanya. Sekarang kan kalau nggak digaji sebulan, udah langsung ciao gitu. Aku bilang aku nggak punya duit buat gaji gitu, langsung pergi. Ikna tuh kan pada waktu itu kita nggak tahu, misalnya apakah ini mau 3 bulan, apakah mau 4 bulan, pokoknya sedapatnya rezeki kita. Dan Ikna itu udah tahu toko Mas Langganan. Jadi kalau mau jual, Jadi tiap bulan tapi akhirnya Bu tapi udah nggak ada lagi Bu yang mau dijual. ada Apa ya, momen Ika, seperti itu. kita bersyukur ya. Ada momen sampai Mas habis tidak ada lagi yang bisa dijual. Ya Allah, ini aku simpan ini cuma dari Mas Aji, pasti anak-anak punya itu semua Alia, Sahwa, Kianu dari Mas Aji. Ini adalah cincin pertama ketika aku baru ditahan dan ini cincinnya Kianu. Jadi Ikna udah tahu tuh tokonya. Tapi sekarang udah nggak habis ya Ikna Papa. Nanti ibu kerja lagi. Gak apa-apa ya, kalau rezeki bisa datang lagi. Rezeki bisa datang lagi. Keanu melihat sosok Pak Ikna itu seperti apa? Sebagai keluarga aku. Soalnya aku sering dibawa ke rumahnya, sering main sama anaknya. Juga diajak makan di nasi padang dekat rumah Ikna. Oh gitu. Sayang, ketika mama ada di dalam, perasaan kamu gimana nak? Aku cari-cari mama terus sampai Ikna harus bohong, tapi bohong buat bagus ya. Dia bilang Bohongnya gimana? kayak mami lagi kerja, terlalu banyak kerja sampai nggak bisa pulang. Terus akhirnya kamu tahu bahwa mama ada di dalam, mama lagi ada di pesantren. Kamu dari siapa sayang taunya? Dari kunjungan aku. Dari kunjungan. Iya. Gimana sayang gimana? Soalnya kan aku lihat tempatnya kan kayak tertutup gitu, terus kayak Ditutup terus dikunci gitu Iya. dari dalam. Terus? terus ya lah tuh aku baru tahu kalau mama di lapas. Terus gimana ketika itu perasaan kamu sayang? Aku merasa disappointed, kecewa. Kenapa kamu kecewa? Kecewa sama mama atau kecewa sama siapa sayang? Aku kecewa karena nggak tahu kecewa sih, tapi karena teman-teman aku punya mama dan ayah, terus aku iri gitu. Oh iya wajar pada saat usia segitu ya. Kecewa dengan keadaannya juga gitu. Kenapa harus begini? Opa Oma bilang apa? Opa oma kayak comfort aku supaya aku nggak mikirin mama, diajak pergi-pergi, biar lupain lah. Terus kamu ngeliatin berita-berita di luar tentang mama nggak sayang? Aku nggak pernah lihat soalnya aku nggak mau lihat negatifnya, cuma mau lihat yang baik-baik tentang mama. Oh wow, manis sekali. Aku sedih ngeliatnya kesian. Aku nggak mau melihat yang negatif dari mama, aku hanya mau melihat hal positif dari mama. Itu udah hadiah terbesar aku. So Angie, aku harus bilang bahwa apapun kasus yang ada di belakang, di masa yang lalu, tapi kamu adalah tetap orang yang paling beruntung. Punya anak yang selalu melihat hal positif dari kamu, dan punya orang yang bisa dianggap sebagai saudara, sebagai keluarga. Karena di zaman seperti sekarang, rasanya orang lain susah untuk kita anggap sebagai saudara ataupun juga Setuju, keluarga. susah tanpa mereka pamrih. mempunyai empati. Susah sudah sekarang, padahal Indonesia itu terkenal dengan sikap yang santunnya dan tenggang rasanya. Itu hampir sudah dilupakan Dan banyak Ikna tuh orang. nggak cuman supir loh dia tuh. Dia bersihin rumah aku, ngepel. Tuh, Masya Allah ya. Ya kita berharap, pokoknya Pak Ikna selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Tapi kita juga tahu sekarang Angie berusaha untuk bangkit lagi. Tadi kita udah sempat singgung juga bahwa berjualan, masakan melalui Instagramnya. Silahkan dibuka Instagramnya di order ya. Tapi namanya juga kehidupan harus kembali menata, termasuk juga tentang ekonomi. Tidak bisa, sekarang bisa semuanya langsung dibeli. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, barangkali juga harus menahan keinginan dari seorang Keanu ketika mau membeli sesuatu. Angelina Sondah nangis sebut Keanu Masaid. Lihat harga dulu saat beli sepatu bola. Cari yang diskon. Jadi kamu mau beli sepatu bola. Iya, aku kan lihat-lihat di toko-toko sepatu, itu pada mahal-mahal banget. Terus nih aku lihat nih sepatunya si Ronaldo kan, terus aku kayak pengen beli gitu tapi mahal banget. Jadi aku beli yang diskon 20% itu. Angelina Sondah, dulu kamu punya hampir segalanya secara materi. Sekarang berbalik bahwa harus memulai dari bawah, bahwa anak pun
harus beli yang diskonan. Ya tidak ada yang salah beli diskonan, tapi kamu pasti ada perasaan tertentu melihat itu. Sedih lah ya. Iya. Artinya saya tuh sebenarnya pengen Keanu tuh mendapatkan yang terbaik gitu. Karena aku tahu Keanu tuh pengen banget main bola, Wi. Dari masih kecil tuh dia juara, bahkan dia pernah dapat beasiswa untuk ke Barcelona gitu. Tapi aku tuh nahan gitu kan, karena aku mungkin selalu mengingat Mas Aji gitu ya. Karena tapi kok Keanu malah suka main bola begitu, dan Keanu tuh bintang lapangan, ternyata striker yang handal gitu. Kayak papa ya kamu ya sayang ya. Kamu mau sepatu apa, Keanu? Oh, sepatu yang murah-murah aja. Sepatu apa ya? Nggak, yang mahal juga nggak apa-apa. Nanti kita akan kita kasih beliin hadiah buat kamu. satu-satu buat kamu. Ya. Yang kayak Ronaldo, Om. Yang kayak Ronaldo. Oke, Apa? yang kayak Ronaldo Yang ya. kayak gimana sih? Soalnya aku nggak suka main bola. Aku main bola backward. Nanti kita cari tahu, kita usahakan ya. Iya, Nanti kita tenang, Keanu, usahakan. tenang. Dari pagi-pagi Dari ambiar ya. pagi-pagi Abia kita kasih. Yang Iya. penting Keanu happy. Ya. Itu gua hadir Keanu happy. kayaknya besok. Ulang tahunnya kapan? Besok. Oke, kado ulang tahun berarti Oke, ya. kalau gitu besok kita tapping di rumahnya Mbak Enji. Ya, pokoknya Makanya Nih Keanu, Nih. yang penting Mama tuh harus didoain. Iya. benar. Biar betul. rezekinya banyak Amin. banget. Tiba-tiba dagangannya lari. Amin. Kelar. Gitu. mudah-mudahan Keanu bisa jadi anak yang sukses dan Iya. membanggakan ya Kak. Tiba-tiba Itu hadiah Keanu jadi terindah. kayak Cristiano Ronaldo kan. Amin. Keanu, dilihat mamanya. Keanu mau bilang apa, dipegang tangannya mama, mau bilang apa sama mama. Lihat mamanya. Mau bilang terima kasih ya buat semuanya, Mam. Walaupun Mama nggak sempat lihat aku selama 10 tahun, tapi terima kasih udah membantu aku, membiayain sekolah aku dan semuanya, Mam. Thank you. Peluk dong Mama. Mbak Enji mau bilang apa sama Keanu? Aku mau bilang, Keanu sabar ya, Mami lagi berusaha. Kan kadang-kadang mungkin orang pikir Mami itu banyak duit, masih punya banyak tabungan. Astagfirullahaladzim. Tapi yakin, Allah itu maha kaya, Keanu. Kalau sekarang mungkin, ini kan baju dia tuh, kadang-kadang netizen suka bilang kok pakai baju itu lagi gitu ya. Tapi emang karena aku bilang Keanu kalau masih bisa dipakai kayak Mami nih baju tahun berapa begitu ya masih bisa oke gitu, nggak apa-apa. Karena orang nggak usah lihat kamu dari tampilan luar, Betul, Kak. lihat kamu dari sini ya. Iya sayang. Hatinya Keanu. Kan, jadi kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Yakin? Iya. Sayang, hidup yang sederhana tidak membuat kita jatuh. Tetap harus bikin bangga mama, tetap Iya. harus baik sama semua orang ya. Ya thank you, Aunty Dewi. Manis sekali ya kalau kita lihat Keanu bahwa di umurnya sekarang berapa? 12. 12 tahun. Kami berempat belajar banyak hal, termasuk satu kalimat yang diucapkan dari Keanu. Dia hanya mau lihat hal positif, tidak mau lihat hal negatif. Semua orang kadang-kadang datang dan pergi, tidak ada yang sempurna, tapi yang menyempurnakan hidup kita adalah mereka yang tetap di hati. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.